Masa penahanan habis 9 Januari 2023. Nah, kalau ada rangkaian peristiwa itu sebelum kata hajar, apa makna hajar itu? Apakah mukul atau ada perbuatan lain? Silakan, saudara ahli. Iya, baik. Terima kasih. Yang mulia, izin menjawab. Siap. Jadi terus terang, saya sejak awal persidangan perkara ini, kalau saya tidak mengajar, saya nonton televisi, saya ikuti ini. Segala hal yang berkait saya ikuti, saya nonton. Jadi itu memang kata hajar muncul di dalam pemeriksaan perkara ini. Ada keterangan yang menyatakan hajar. Saya lalu tertarik makna kata hajar ini. Saya kemudian membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apakah makna kata hajar ini sinonim dengan bunuh atau tembak? Tampaknya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita tidak menemukan pengertian itu. Jadi pengertian hajar ini relatif dimaknai. Terus terang, mohon maaf tidak bermaksud bercanda. Kita juga kadang-kadang kumpul-kumpul rame-rame dengan teman-teman SMA, ada makanan, biasa kita bilang hajar, ya kan? Makanan pun kita suruh hajar gitu kan? Jadi apakah makna pengertian kata hajar ini sinonim atau sama dengan tembak? Tidak ada pengertian yang memberikan jaminan bahwa itu benar. Satu lagi pertanyaan. Mau mengejar pertanyaan lebih dalam? Sudah. Satu lagi. Ini saja kalau gitu. Oke. Tadi Anda bilang sinonim. Saya tidak menyatakan sinonim karena itu semantik. Saya hanya menyatakan kontekstual. Dari konteksnya yang tadi dibilang bahwa ada permintaan untuk mengisi amunisi, ada perintah untuk berani nggak tembak korban. Kontekstualnya dihubungkan dengan hajar, ya. Apa? Bukan semantiknya, bukan sinonimnya, tapi kontekstualitasnya. Bagaimana? Baik, Pak. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pengertian hajar tidak berarti sama dengan tembak, ya Pak ya? Ya. Bapak sepakat sampai di situ ya? Iya. Iya, oke. Saya tidak bertanya sinonim tapi ya. Memang bukan Ya. Artinya tidak sama lah, ya, ya Pak ya. Kita sepakat sampai di situ Pak ya. Sepakat. Oke, baik. Saya pikir bahwa sudah dimintain juga keterangan ahli dari jaksa penuntut umum ya, kriminolog ya, sudah sampaikan bahwa motif itu tidak dibutuhkan ya dalam kasus pembunuhan berencana. Jadi saya tidak dalam kapasitas berkomentar terkait dengan yang disampaikan visum, tetapi menurut kami ketika suatu peristiwa pidana tentunya harus berbicara tentang alat bukti ya. Alat bukti itu tentunya harus kita hadirkan dan kita buktikan. Jadi siapa yang mendalilkan tentunya dia harus siap membuktikan. Kan ini kan jadi pertanyaan publik ketika tidak ada visum. Saya pikir semua sudah tahu ya. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa keterangan klien saya adalah keterangan yang sudah konsisten dan juga berkesinambungan ya secara logik, secara hukum ya. Jadi terkait dengan kata hajar itu kita membantah bahwa klien saya sampaikan bahwa beritanya adalah berita tembak. Dengan jeda waktu, saya kira anak semester 2 juga udah tahu. Nah, lebih penting lagi, ketika tenang dia dihubungkan dengan pasal 51 ayat 2 tentang penganjur gitu kan. Ya beda pasal 51 ayat 1 dan ayat 2. Kalau penganjur dengan tenang ya pasti kalau anjuran apa dengan tenang, anjuran untuk ber-KB, anjuran untuk hidup sederhana, ya, anjuran untuk curi jemuran gitu. Jadi sekarang lagi kalau anjuran soal penganjur dikaitkan dengan tenang dan jeda waktu, yaitu dua hal yang berbeda. Jadi ayat 51 ayat 1 dan 51 ayat 2 dikaitkan dengan perencanaan, tolong hati-hati. Nanti mahasiswa saya pada ketawa-ketawa gitu. Masa penahanan habis 9 Januari 2023, Ferdy Sambo dipastikan tidak bebas. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel Juyamto, menekankan bahwa majelis hakim bakal mengajukan perpanjangan penahanan Ferdy Sambo yang akan habis pada 9 Januari 2023.
Ferdi Sambo merupakan terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Setelah masa berakhirnya penahanan majelis hakim nanti tanggal 9 Januari di Pengadilan Negeri, nanti pasti majelis hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri akan meminta perpanjangan penahanan ke Pengadilan Tinggi atas dasar pasal 29 ayat 1, ayat 2, dan ayat 6 tadi.